Hanya kita di tahun sebelumnya itu mendapat profit misalnya 20%. Nah, dari profit 20% itu kenapa terjadi seperti itu dari yang diharapkan misalnya 40%, tapi cuma 20% aja. Misalnya yang pertama dari produksi kita yang tidak tercapai, yang kedua terkait dengan cost kita yang over. Nah, itu harus kita analisa. Nah, itu indikator kesuksesannya apa? Ya, misalnya nih, pemilik saham menginginkan kita tahun ini mendapatkan misalnya profit 30%. Nah, itu indikator kesuksesan yaitu kita harus bisa mencapai profit 30%. Nah, nanti bisa kita analisa lagi statusnya apa, apakah ini kita. Nah, di internal analysis ini juga tadi kita akan gabungkan ya dari resource analysis, performance analysis, dan other analysis untuk sebagai inputan kita di analisa SWOT atau SWOT. Nah, tadi ada di external analysis kita sudah gali nih. Nah, di internal juga kita gali ya analisa-analisanya. Nah, selanjutnya apa sih yang akan kita lakukan dengan dua hal tersebut? Nah, itu menjadi inputan analisa SWOT ya. SWOT itu sebenarnya apa sih ya? SWOT itu adalah S-nya adalah strength. Strength ini apa sih yang menjadi kekuatan-kekuatan perusahaan kita atau organisasi kita. Lalu weakness yang menjadi kelemahan-kelemahan kita itu juga harus kita analisa. Lalu opportunity atau kesempatan-kesempatan yang bisa kita ambil ya untuk mencapai target organisasi. Lalu threats atau ancaman. Ancaman ini biasanya dari luar. Ada ancaman apa sih yang bisa mengganggu stabilitas organisasi kita. Jadi secara gambaran besaran adalah SWOT analysis ini terkait dengan perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, peluang, kelemahan, dan juga hambatan dalam sebuah bisnis atau organisasi. Nah, setelah kita analisa, tadi ada S, ada W, ada O, ada T, yang ini diambil dari internal analysis dan external analysis tadi. Lalu kita coba gabungkan strategi apa yang akan kita lakukan. Misalnya nih, W, kelemahan atau weakness ketemu dengan T atau ancaman. Nah, itu harus kita cari strategi apa yang bisa kita lakukan. Nah, misalnya W ketemu O, ini kelemahan dan kesempatan. Nah, di situ ada strategi sendiri. Nanti saya akan kasih contohnya setelah ini. Kita langsung masuk ke contohnya aja ya. Nah, ini saya pernah mengambil salah satu SWOT analisis yang ada di Minerba ya. Jadi saya pernah menganalisa, saya ambil dari Google, saya analisa lagi, ternyata ini cocok untuk kita jadikan bahan. Yang pertama terkait dengan external analysis tadi, ini ada namanya opportunity dan ancaman. Nah, sudah kita gali nih. Misalnya di dalam pertambangan di Indonesia, ternyata ada peluang nih. Ada kondisi apa sih yang menjadi peluang-peluang kita dari segi eksternalnya? Misalnya penduduk masyarakat ekonomi ASEAN ya, yang besar menjadi peluang pasar untuk industri pertambangan minerba. Dan juga ada pertumbuhan ekonomi negara-negara ASEAN yang stabil, nah teknologi yang lebih baik, ada peluang pasar untuk investasi domestik dan asing, ada peluang besar untuk mengekspor tenaga kerja yang berkualitas dan berbagai alokasi sumber daya produksi. Nah, tapi ternyata di sini juga dianalisa dari eksternalnya ada ancaman-ancaman, yaitu misalnya dengan masyarakat ekonomi Asia ini yang semakin tinggi, nanti akan ada persaingan-persaingan karyawan, persaingan tenaga kerja. Nah, ini yang harus kita antisipasi. Lalu ternyata ada ancaman juga nih ketersediaan bahan baku. Lalu ada ancaman terkait dengan kualitas sumber daya manusia kita di Indonesia yang masih kurang. Lalu ada isu lingkungan dan ada isu-isu yang lain. Nah, lalu di internal analisis ternyata kita ada analisa terkait dengan kekuatan kita, yaitu sumber daya dan cadangan minerba kita yang cukup besar. Lalu ada sumber daya manusia yang memadai dengan jumlah penduduk kita yang cukup besar, itu otomatis resource dari segi man-nya juga pasti cukup besar. Lalu dari ekonomi yang stabil dan investasi yang kondusif. Nah, ini ada beberapa hasil dari internal analisis kita. Ternyata dari internal analysis itu tidak hanya kekuatan yang kita miliki, tapi kita juga mendapatkan beberapa kelemahan yang sudah bisa kita gali, yaitu dari segi infrastruktur, ternyata masih ada dermaga, jalan, dan infrastruktur lain yang belum memadai, lalu pangsa pasar ekspor Indonesia yang masih rendah, dan lain sebagainya. Nah, dari sini nanti kita coba analisa, oh ternyata opportunity dari peluang dan kekuatan kita bisa bikin strategi ya. Misalnya nih, kita ingin memberdayakan SDM agar berkualitas dan profesional untuk memanfaatkan mineral dan batu bara yang besar. Jadi kita bisa menggunakan tenaga kerja kita sendiri. Lalu penggunaan teknologi yang lebih modern, ini coba kita gabungkan dari proses peluang kita dengan kekuatan-kekuatan kita. Harusnya ini benar-benar menjadi manfaat kita, sama-sama positif ya. Nah, kalau kita kaji juga di beberapa hal yang lain dari kekuatan dan ancaman, ini juga bisa meningkatkan dari tadi misalnya dengan masyarakat ekonomi Asia yang persaingannya cukup ketat, dan kita juga punya kekuatan untuk sumber daya manusia yang cukup besar karena masyarakatnya
cukup banyak ya, jumlah penduduknya cukup banyak, maka kita bisa meningkatkan kompetensinya caranya. Ya, jadi tenaga kerja kita yang cukup banyak itu diberikan kompetensi yang cukup baik sehingga bisa memiliki daya saing yang cukup baik di masyarakat ekonomi ASEAN. Nah, ini ada strategi yang kita dapatkan dari internal analysis dan external analysis yang coba kita gabungkan. Begitu juga yang lain di segi weakness atau kelemahan digabungkan dengan peluang dan juga kelemahan dan ancaman. Nah, ini kelemahan dan ancaman ini harus kita bisa benar-benar menggali. Apa sih akan kita lakukan untuk mengatasinya karena ini sama-sama negatif ya. Nah, misalnya nih dari segi weakness tadi kan kita ada infrastruktur yang kurang ya. Nah, makanya kita harus membangun infrastruktur agar sektor pertambangan mampu meningkatkan keuntungan dan mampu menghadapi ancaman persaingan. Jadi kita harus bisa bersaing. Ya, jadi kita juga punya masyarakat yang cukup besar, jadi harus kita strategian seperti itu. Nah, nanti dari analisa SWOT ini nanti kita akan arahkan lagi ke dalam bentuk company strategi. Ya, jadi company strategi ini didapatkan dari mana? Dari gabungan tadi ini dalam 4 kotak putih ini. Tadi ada strength, ada opportunity yang kita gabungkan ini adalah aktivitas-aktivitas ya, atau strategi kita. Nah, ini yang akan menjadi company strategi kita. Di dalam pembuatan company strategi ya, ini yang perlu teman-teman tekankan adalah kita harus ada 4 hal. Yang pertama terkait goal perusahaan itu